Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tim Tim. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film film Hollywood yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan pemeran siapa namanya itu yang memerankan dulu Spider-Man gitu. Judulnya itu The Great Gatsby. Aku nggak nonton filmnya dulu tuh, aku pernah cuman sekilas gitu doang, terus aku nonton itu juga spoilernya gitu, trailernya apa spoilernya, karena emang dari segi apa itu ya, sinematografi itu dia tuh kayak semacam drama gitu, kayak drama panggung itu, jadi aku nggak begitu ini, cuman ada cerita bagus dari itu. Pas aku nonton spoilernya, ada kayak semacam nasihat kehidupan, atau aku bisa mengambil makna gitu ya dari cerita film tersebut, mengambil pelajaran hidup. Ada makna tersembunyi dari cerita The Great Gatsby itu. Emang pemerannya kawakan semua ya, pemeran dari Spider-Man, juga Leonardo DiCaprio yang melejit lewat Titanic-nya itu. Rata-rata kan box office yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Nah, aku tuh nonton nggak sengaja gitu ya, karena aktingnya juga emang bagus untuk Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai Gatsby, dan yang dulu memerankan Spider-Man, nggak tahu siapa namanya, itu berperan sebagai Luke kalau nggak salah. Ini aku sambil minum teh hangat, teh manis hangat gitu, teh manis ya, nggak ada cemilan yang lain, lagi nggak ada kebetulan di rumah. Udah liur belum ini? Bagi yang belum subscribe channel Tim Tim, subscribe channel Tim Tim. Bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan konten-konten teranyar dari Tim Tim. Subscribe karena subscribe itu gratis. Dukung terus channel Tim Tim dengan mensubscribe-nya. Like, comment, share ke media sosialmu, dan tonton sampai selesai. Semoga kita bisa mendapat pelajaran atau hikmah kehidupan, nasihat kehidupan dari sebuah cerita, baik itu dari cerita film, dari pengalaman hidup kita, pengalaman hidup orang lain gitu ya, dari apapun yang ada di sekitar kita. Karena emang kita kan disuruh untuk berpikir, tapakur untuk berpikir, mentapakuri suatu kejadian, fenomena, kejadian alam segala macam itu kita harus bertapakur ya, untuk berpikir ada apa hikmahnya gitu. Pasti ada hikmah, baik itu bencana, musibah, ataupun cerita kehidupan manusia. Nah, aku coba kita lihat ininya, udah airnya udah rasanya pas. Coba sedikit lagi tehnya. Aku nonton itu dan aku senang dengan makna dibalik peristiwa, dibalik kisah dari film tersebut. The Great Gatsby, aku menangkap makna pelajaran hidupnya itu, yaitu bahwa tak ada kebahagiaan yang sempurna. Bahkan ketika seorang itu pun kaya raya, cantik jelita ya, tetap dalam hidupnya dia akan merasakan ada yang namanya sedih, ada yang namanya bahagia. Itulah karena dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa setiap manusia suka dukanya itu sudah ditetapkan, dan akan di dalam perjalanan hidupnya akan ada yang namanya suka duka. Orang sekaya apapun dia ada tentunya kisah pilu yang dia miliki, dan kisah bahagia masing-masing. Mau miskin mau kaya gitu ya, tetap ada yang namanya suka duka kehidupan, ada kisah pilu, kisah bahagia mereka. Nah, ini kan seorang yang kaya raya yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang The Great Gatsby itu menceritakan seorang yang begitu kaya raya,
si Gatsby ini yang diperankan Leonardo DiCaprio mempunyai segalanya dari segi harta. Mungkin kalau sekarang itu udah hartanya triliunan gitu ya, miliardernya itu triliunan kalau di itu gitu ya, sampai punya kapal pesiar segala macam, pokoknya jenis-jenis kekayaan itu banyak banget gitu ya. Sampai orang tuh pengen tahu siapa sih Gatsby itu, tetangganya orang-orang tuh pengen tahu, sampai menerka-nerka yang mana sih Gatsby itu gitu ya, saking kayanya gitu orang itu. Dan tidak mudah untuk menemukan siapa Gatsby sebenarnya gitu. Mungkin di kepala orang tuh Gatsby itu seorang yang udah lanjut usia 60-70 tahun gitu ya, dengan sehingga bisa berhasil mengumpulkan kekayaan segitu banyaknya. Tapi ternyata di film tersebut Gatsby itu masih muda belia, sekitar umuran 30 tahun kurang lebih, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio gitu. Dan masih bujang, belum menikah gitu ya. Semua orang pengen tahu siapa Gatsby. Nah, si Gatsby itu suka mengadakan pesta, dan pesta itu ternyata dia tujukan supaya bisa bertemu kembali dengan wanita pujaan dia, itu si Desi yang cantik jelita itu, wanita di masa lalunya dia. Nah, di situ si Gatsby itu ya, kalau untuk kisah ceritanya bisa nonton ya. Aku juga nggak nonton seluruhnya ya, karena 2 jam katanya. Aku hanya lihat spoilernya, cuman yang aku tangkep gitu dari cerita Gatsby itu, yaitu pelajaran hidupnya. Gatsby punya segalanya tentang harta dan uang, tapi tidak bisa mendapatkan satu hal, yaitu wanita yang dicintainya. Dengan kekayaannya itu dia ternyata tidak bisa mendapatkannya. Nah, si Desi, wanita yang disukai Gatsby tersebut, kan dia menikah dengan orang lain, si Tom itu ya, yang diperankan oleh siapa itu. Desi yang begitu cantik aja itu diselingkuhi oleh suaminya. Desi anak orang kaya ternyata, dan kecantikannya itu sangat memikat banyak pria gitu ya. Desi yang begitu cantik, si suaminya itu masih aja selingkuh dengan wanita lain, dengan wanita yang beristri pula. Itulah mungkin nggak begitulah kehidupan ya. Ada yang wajahnya biasa aja tapi suaminya setia ya, gitulah ujian kehidupan. Jadi tidak ada jaminan cantik jelita suaminya tidak selingkuh, tidak melirik wanita lain. Tapi kan kita sebagai wanita standar ya untuk tampil mempesona, tampil baik gitu ya, baik di muka umum maupun di rumah gitu ya. Nah, itu dari Desi kita belajar bahwa kecantikan bukan standar kebahagiaan. Padahal semua wanita ya di dunia itu ingin tampil cantik pastinya. Bahkan untuk tampil cantik tersebut, sang wanita itu rela mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk membiayai dia supaya bisa tampil cantik, baik dari segi kosmetik, skincare, baju, aksesorisnya, baik tas, jam tangan, segala macam gitu ya, perhiasan. Dan ekstrimnya untuk supaya dia bisa tampil cantik itu kan sampai bedah plastik, dan mengeluarkan uang bukan puluhan juta lagi, ratusan juta, bahkan miliar. Disitulah dari kisah The Great Gatsby itu bahwa itu kecantikan bukan standar kebahagiaan. Walaupun semua orang berlomba-lomba ingin tampil cantik, semua wanita berlomba-lomba pastinya ingin tampil cantik. Kalau dia punya uang lebih, pasti itu yang dia inginkan, tampil cantik ya, dan rela mengeluarkan uang berapapun untuk bisa tampil cantik. Dan si Gatsby itu yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, dia segitu kaya rayanya, ternyata hidupnya mempunyai kisah pilu, yaitu dia sudah mati-matian mengadakan pesta segala macam untuk menarik perhatian si Desi. Ternyata Desi ya begitulah, di akhir hayatnya si Gatsby itu tidak peduli, bahkan tidak datang ke acara pemakaman, proses rumah dukanya itu ya, bahkan tidak datang, hanya mengucapkan gimana gitu ya, hanya katanya untuk sekedar mengirim karangan bunga pun dia tidak gitu. Mungkin standar orang barat gitu ya, untuk kematian dia mengirimkan bunga. Itulah pelajaran hikmahnya gitu. Ternyata
kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh kekayaan dan kecantikan. Itu nasihat untuk diri sendiri, untuk siapapun ya. Makanya kita kalau ketika berdoa itu doa minta kekayaan katanya. Baca aja doa Nabi Sulaiman, kata kiai tersebut yang aku pernah dengar ceramah di TV. Ternyata doanya itu Robi auji ini anaskoroni mata kalati, itu kurang lebih, ya Allah berilah aku kemampuan untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat apapun yang kau berikan. Jadi bahagia itu tergantung dari kita, cara bersyukur kita ya. Karena kita sudah punya rumah satu, kan pengen punya rumah dua. Sudah punya mobil satu, pengen mobilnya dua, atau pengen mobilnya dari yang 100 juta jadi pengen 300 juta, dari 300 juta pengen yang miliar gitu ya. Gitu manusia, karena manusia emang punya hawa nafsu, tergantung kita mengendalikannya. Aku hanya sharing aja ya, karena aku juga masih belajar tentang kehidupan, masih harus dinasehati, dan aku senang mengambil hikmah itu dari film. Aku ada aja ketika menonton film-film itu, terutama film Hollywood gitu ya, selalu aku tangkap ada hikmahnya gitu dari itu. Ada, biarpun dilihat dari kacamata sudut pandang orang barat gitu ya, ternyata ada hikmahnya ini gitu, seperti itu. Terima kasih sudah bersama Citim Tim menemani minum teh manis di siang hari. Bagi yang belum subscribe channel Citim Tim, subscribe channel Citim Timnya, like, comment, share ke media sosialmu. Wassalamualaikum.